Selamat siang untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Maria Kalistanu dari Prodi Matematika Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti Ngada. Pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Matematika. Dalam pembuatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan matematika pada abad ke-17. Yang pertama, sejarah perkembangan matematika pada abad ke-17. Abad ke-17 merupakan abad yang terkemuka dalam perkembangan sejarah matematika. Pada abad ini, Napier telah mengumumkan penemuannya mengenai logaritma, Harriot dan Oughtred telah menetapkan notasi-notasi aljabar, Galileo telah menemukan ilmu mekanika, dan Kepler mengemukakan hukum-hukum pergerakan planet. Masih pada abad ke-17, Desargues dan Pascal membuka lembaran baru dalam geometri, cermat meletakkan dasar-dasar teori yang modern. Descartes mulai mengantarkan geometri analitik yang modern, dan Huygens telah membuat distribusi teori kemungkinan, serta masih banyak bagi bidang-bidang lainnya. Pada akhir abad ke-17, kreasi kalkulus telah pula diberikan oleh Newton dan Leibniz. Perkembangan politik, ekonomi, dan sosial berkembang pesat pada abad ini. Aktivitas matematika pada abad ini bermula dari Italia dan berkembang sampai ke Inggris dan Prancis. Yang berikutnya, ilmuwan dan penemuannya tentang matematika. Ilmuwan dan penemuannya tentang matematika yang pertama adalah John Napier. John Napier lahir di Puri, Skotlandia. Hasil penemuannya adalah: yang pertama, logaritma. Yang kedua, keahlian cara menghafal yang membantu ingatan yang dipakai untuk mengingat rumus-rumus dalam memberikan jawaban tentang segitiga bola siku-siku. Yang ketiga, penemuan alat yang disebut balok-balok Napier atau tulang-tulang Napier yang dipakai untuk mengalihkan, membagi, dan menemukan akar pangkat 2. Ilmuwan dan penemuannya tentang matematika yang kedua adalah Thomas Harriot dari tahun 1560 sampai 1621. Thomas Harriot adalah seorang astronom Inggris, matematikawan, ahli etnografi, dan penerjemah. Ia juga merupakan orang pertama yang membuat gambar melalui teleskop pada tanggal 26 Juli 1609 sebelum Galileo. Bukunya yang berjudul tentang praktek seni analitik tahun 1631 menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama, logistik speciosae yang menjelaskan 4 jenis operasi, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian menggunakan simbol-simbol bukan angka. Yang kedua, numerosae logistik yang menjelaskan tentang pemecahan numerik dari suatu persamaan dengan metode Vieta. Harriot juga menemukan lambang lebih dari dan kurang dari. Ilmuwan dan penemuannya tentang matematika yang ketiga adalah William Oughtred dari tahun 1574 sampai 1660. William dalam tulisannya menitik beratkan pada pemakaian simbol-simbol matematika. Tanda kali sebagai simbol dari perkalian, seperti halnya diusulkan oleh Leibniz, tidak dengan mudah disetujui pemakaiannya karena simbol tersebut mirip sekali dengan huruf X. Sedangkan pada saat itu, simbol untuk perkalian yang digunakan oleh Harriot yaitu dengan notasi titik. Namun, simbol ini pun tidaklah digunakan secara menonjol. Simbol titik ini baru dipakai secara meluas setelah Leibniz menyetujuinya. Oughtred telah mempublikasikan tentang trigonometri sebagai usaha
untuk memperkenalkan fungsi trigonometri. Ilmuwan dan penemuannya tentang matematika yang keempat adalah Galilei pada tahun 1564 sampai 1642. Pada tahun 1607, Galileo menguraikan penemuannya tentang teleskop yang dibantu seorang pengusaha lensa berkebangsaan Belanda yang bernama Lippershey. Galileo dikenal dengan temuan awalnya tentang isokronisme atau kesamaan waktu bandul. Ilmuwan dan penemuannya tentang matematika yang kelima adalah Johann Kepler pada tahun 1571 sampai 1630. Ada 3 hukum Kepler, yaitu yang pertama, semua planet bergerak di sekitar matahari dalam lintasannya atau orbitnya yang berbentuk elips dan matahari berada dalam salah satu fokusnya. Yang kedua, garis yang menghubungkan planet dengan matahari menempuh area yang sama dalam waktu yang sama. Yang ketiga, untuk semua planet, kuadrat waktu revolusi atau satu putaran penuh. Kepler yang memperkenalkan istilah kerucut dalam geometri untuk irisan kerucut. Kepler telah memberikan rumus pendekatan untuk menghitung keliling sebuah elips dengan setengah sumbu dan setengah sumbu panjang dan setengah sumbu pendek A dan B. Dengan rumusnya Pi (A tambah B). Ilmuwan dan penemuannya tentang matematika yang keenam adalah Desargues. Lahir pada tanggal 21 Februari 1591. Dimulai dengan ajaran yang diberikan oleh Kepler, kemudian dikembangkan bersama-sama dengan teori involution Desargues, akhirnya menghasilkan topik-topik seperti harmonis, involusi, nomologis, kutub, dan perspektif. Topik-topik yang sekarang dikenal dengan geometri proyektif. Dalam bagian lain, kita menemukan pula teori tentang dua segitiga yang diberikan oleh Desargues. Secara lengkapnya teori Desargues ini berbunyi, jika dua segitiga yang terletak pada bidang dengan sisi-sisinya yang berkoresponden berpotongan di titik-titik pada sebuah garis, maka garis-garis dihubung titik-titik sudut yang berkoresponden berpotongan dari satu titik dan sebaliknya. Ilmuwan dan penemuannya tentang matematika yang ketujuh adalah René Descartes. Merumuskan prinsip-prinsip geometri analitik dan diakui telah membangun fondasi-fondasi bagi perkembangan matematika pada masa modern dengan mempublikasikan buku yang berjudul La Geometrie. Ilmuwan dan penemuannya tentang matematika yang kedelapan adalah Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662. Beberapa kontribusi Pascal yaitu yang pertama, sikloida atau suatu kurva yang terbentuk oleh sebuah titik pada keliling roda saat roda itu menggelinding pada suatu garis lurus. Yang kedua, segitiga aritmetik. Yang keempat, induksi matematis. Kesimpulan dari penjelasan saya tentang perkembangan matematika abad ke-17 adalah pada abad ke-17 merupakan abad yang terkemuka dalam perkembangan sejarah matematika. Pada abad tersebut terdapat beberapa ilmuwan dan penemuannya tentang matematika. Dan pada abad ini juga
perkembangan politik, ekonomi, dan sosial telah berkembang pesat. Aktivitas matematika pada abad ini bermula dari Italia dan berkembang sampai ke Inggris dan Perancis. Sekian saja video penjelasan saya tentang perkembangan matematika pada abad ke-17. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.